A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din rizq. Dan Allah telah melebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain dalam soal rezeki. Yang satu dilebihkan, yang lain kurang. Yang lain dilebihkan, yang satunya kurang rezekinya. Famal ladzina fuddilu bi raddi rizqihim 'ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Maka orang-orang yang telah diberikan rezeki itu ada yang tidak mau memberikan rezekinya itu kepada hamba-hamba sahaya mereka, kepada budak-budak mereka. Fahum fihi sawa, supaya rezeki itu sebetulnya bisa dirasakan secara bersama-sama, nyaman sama nyaman, baik sama baik atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Apa bi'ni'matillahi yajhadun, maka mengapa mereka itu ingkar kepada nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Jamaah rahimakumullah, ayat ini berkenaan dengan rezeki. Dalam bahasa Arab, rezeki itu maknanya adalah i'ta'u liwaqtin. Segala apapun pemberian Allah yang diberikan Allah kepada kita, tetapi berjangka, ada waktunya, ada fase, ada masanya. Sehingga apa yang Allah berikan kepada kita itu bisa saja kemudian hilang, musnah, atau expired. Kita tidak lagi mendapatkan, memiliki apa yang Allah berikan kepada kita, karena i'ta'u liwaqtin, ada masa jangka tertentu. Maka tidak semua yang Allah berikan kepada kita berupa rezeki selamanya melekat pada kita. Orang punya harta banyak. Akankah harta itu selamanya kita miliki? Tidak. Karena ada saat di mana harta itu akan habis, akan musnah. Habis karena mungkin rugi, musnah karena mungkin musibah, kebakaran, dan lain-lain sebagainya. Maka ada jangka tertentu. Ada orang yang punya kedudukan, pangkat jabatan. Akankah selamanya memiliki pangkat jabatan, kedudukan? Tidak. Ada masa ketika dia harus berakhir. I'ta'u liwaqtin, berjangka, sudah habis. Ya marhamukumullah, demikian pula dengan soal kesehatan kita. Kita sehat, bugar, alhamdulillah, bisa beribadah, kuat, alhamdulillah. Akankah selamanya sehat? Tidak. Ada saat di mana kita sakit. Tadi ada cerita dari Pak Haji Asran, Ustadz kita Haji Darsi sakit. Tidak selamanya kita sehat, karena ada masa expired. Orang pasti akan mengalami penyakit dan sakit. Tidak selamanya sehat. Kaum muslimin rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada salah satu surat dan ayatnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Maka berinfak, bersedekahlah atas rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita sebelum maut itu datang menjemput. Jadi sebelum masa expired itu tiba, sebelum rezeki yang Allah berikan kepada kita itu diambil, dicabut oleh Allah, maka segera berinfak, bersedekah, beramal kebaikan, beramal sosial, beri sebagian yang kita miliki untuk orang lain, mumpung ajal maut belum datang menjemput kita. Karena soal rezeki itu soal yang sangat penting.
orang itu pun sudah tahu rezeki itu kemudian harus diinfakkan, disedekahkan, diberikan kepada orang lain, begitu penting, begitu tinggi nilai pahalanya, saat dia meninggal, maka semua orang berkeinginan untuk dikembalikan ke dunia, walau sekejap saja. Kembalikan saya ke dunia ini, walau sebentar. Untuk apa dikembalikan ke dunia? Supaya aku bisa bersedekah dengan harta rezeki yang Allah berikan kepada aku. Bagaimana Allah bisa mengembalikan ke dunia walau sekejap? Karena kita sudah mati, sudah meninggal. Maka rezeki yang Allah berikan kepada kita itu mumpung masih melekat dengan kita, Allah menekankan, keluarkan, infakkan dalam bentuk sedekah dan lain-lain bentuk amal-amal kebajikan, amal sosial. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Ya marhamukallah, itu bedanya dengan nikmat. Nikmat itu ungkapan Quran untuk menunjukkan semua apapun pemberian Allah, semua apapun nikmat. Tapi ketika pemberian Allah itu berjangka berwaktu, itu nanti masuk ke dalam istilah rezeki. Ya rahimakumullah, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din rezeki. Allah melebihkan di antara kamu dengan yang lain dalam soal rezeki. Rezeki kita tidak sama satu dengan yang lain. Ada yang berharta banyak, ada yang sedikit. Ada yang kaya, ada yang miskin. Siapa yang membagi rezeki? Kemudian ada yang banyak, ada yang sedikit. Kitakah yang berkuasa membagi, yang berkuasa untuk menentukan kadar ketentuan besaran rezeki yang bakal kita terima? Bukan. Ahum yaksimuna, akankah mereka yang membagi rezeki Tuhan mereka? Nahnu nuqassimu bainahum fi hayatin. Kami, kata Allah, yang membagi rezeki, bukan kamu. Rezeki itu Allah yang membagi. Karena itu ada orang yang berharta banyak, rezeki banyak, ada orang berharta sedikit, rezekinya sedikit. Dan itu pula sebabnya ada saja orang yang ilmunya banyak, harta sedikit. Orang itu ilmunya sedikit, hartanya banyak. Kenapa bisa berbeda? Orang berilmu berharta sedikit, orang tidak berilmu berharta banyak. Allah yang membagi. Tapi jangan lupa bahwa rezeki itu bukan semata-mata harta. Tafawutur rezeki, tingkatan-tingkatan rezeki itu bukan sekadar pada harta saja. Harta salah satu. Tapi rezeki Allah itu begitu banyak. La yakhtassu bil mal, walakin hasil bil ilmi wal jahal. Rezeki itu bukan hanya semata pada persoalan harta, tapi rezeki bahkan terkait dengan ilmu dan kebodohan, dengan sehat dan sakit, dengan pangkat kedudukan dan bahkan tidak punya kedudukan apa-apa. Ya rahimakumullah. Kalau ada orang yang kaya, disebut kaya karena harta yang banyak, punya rumah gedongan yang mewah, tapi dia sakit. Saat dia sakit, di mana dia terbaring? Di rumah sakit.
Siapa yang menikmati rumah gedongan yang dia miliki? Pembantu di rumah. Sida di mana? Di rumah sakit. Kenapa? Karena sakit. Rezeki rumah itu rezeki siapa? Bukan rezeki beliau, tapi justru rezeki sang pembantu. Karena dari segi harta, maka rezekinya bukanlah bagi dia, tapi justru bagi orang lain. Rezekinya bagi orang lain karena dia sehat. Meskipun dia pembantu, tapi dia sehat, dia menikmati. Ketimbang orang kaya tapi sakit tidak menikmati apa-apa. Kalau pertimbangannya hanya harta, ternyata kesehatan penting. Rezeki Allah sehat. Makan bersama orang kaya dan orang miskin, majikan dan pembantu, makan sama-sama. Hidangan lengkap, 5 sehat 6 sempurna. Ada daging, kambing guling. Orang kaya, apapun menu bisa disediakan, bisa disiapkan. Makankah beliau dengan kambing guling tadi? Ternyata tidak bisa memakan. Kenapa? Kolesterol, tekanan, darah tinggi, penyakit, memakan sakit. Siapa yang memakan kambing guling? Pembantunya. Kalau begitu rezeki siapa? Rezeki pembantu makan daging kambing guling. Bukan rezeki beliau yang kaya raya dengan harta yang banyak. Jadi rezeki bukan semata-mata harta, kesehatan juga rezeki Allah. Siapa yang menikmati? Orang lain. Punya mobil mewah, bisakah beliau membawa mobil mewah? Tidak bisa. Kenapa? Stroke, sudah kesihan, tidak bisa kemana-mana. Siapa yang membawa? Supir, membantu. Berarti siapa yang menikmati mobil mewahnya? Supir mahajuan, bukan kita yang kaya dengan harta yang kita miliki. Maka yang kedua, bahwa rezeki itu bukan semata-mata harta, tapi bahkan soal kesehatan. Bahkan terkait pula dengan orang miskin, orang kaya. Jangan kira orang miskin tidak mendapat rezeki. Justru yang tadi, yang mendapatkan rezeki adalah orang miskin, sang pembantu, yang menikmati rumah gedongan sang majikan, yang bisa menikmati menu hidangan kambing guling yang disediakan untuk sang majikan. Bahkan Imam Al-Qushairi dalam Lataiful Isyarah itu menyatakan bahwa rezeki itu selain harta, selain kesehatan, masing-masing struktur jiwa kita itu ada rezeki masing-masing. Rezeki nafsu, an-nafs, adalah ketika kita bisa menikmati ibadah kita kepada Allah, dan saat kita bisa menghindarkan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Nikmat nafsu. Rizqun nafs taufiqut ta'at wa khudlanul ma'siyah. Rezekinya nafsu itu ketika dia bisa menikmati ibadah dan bisa meninggalkan kemaksiatan. Rezeki siapa? Rezeki nafsu. Masing-masing ada rezekinya nafsu. Rezeki kalbu, ketika kalbu itu senantiasa terjaga dan tidak pernah lupa lalai ingat kepada Allah. Rezeki kalbu, hati manusia ada rezekinya masing-masing. Saat hati ini senantiasa ingat kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang ingat kepada Allah itu hatinya tenang. Rezeki hati adalah ketika ingat kepada Allah. Itulah sebabnya hati bila ingat kepada Allah, kita menjadi orang yang tenang, damai, nyaman, tidak resah, gelisah, gundah gulana, tidak pusing. Rezeki kalbu.
rezeki ruh arwah. Ketika dia bersih muhabbahnya kepada Allah, safaul muhabbah, itu rizqul arwah. Ini Imam Al-Qushairi. Ruh kita pun mendapatkan rezeki. Apa rezekinya ruh? Safal muhabbah, cinta kita kepada Allah itu terbersihkan dari cinta dari yang lain. Murni cinta kita hanya kepada Allah, tidak ada dua di antara kita dan Allah. Maka itu adalah rezekinya ruh, rezekinya arwah. Yang terakhir kata Al-Qushairi, rizqul asrar. Dalam diri itu ada sir rahasia, asrar. Rezekinya sir itu adalah ketika dia sudah musyahadah, melihat Allah, dalam tanda petik melihat Allah. Lewat apa? Lewat ciptaan Allah. Maka kalau dia sudah bisa melihat ciptaan Allah, itu merupakan bentuk dari wujud adanya Allah. Kita ingat pada materi yang lalu, semua apapun yang kita lihat itu semuanya baik, tidak ada yang jahat, tidak ada yang buruk. Hatta keburukan sekalipun baik di mata kita. Maka tidak ada yang jahat di mata kita, karena itu Allah yang mencipta. Wujud adanya Allah, maka tidak layak, tidak pantas kita menganggap yang buruk sebagai sebuah keburukan, karena itu adalah Allah yang mencipta. Setan itu jahat, tetap kita berprasangka baik kepada Allah. Mengapa Allah menciptakan setan yang jahat, yang menjerumuskan kita? Meskipun dia dikatakan oleh Allah sebagai setan yang terkutuk, tapi kita tidak pantas, tidak layak turut menutup sebagaimana Allah menutup setan iblis, karena kita di mata Allah sama saja. Mun orang sudah musyahadah, melihat apapun itu sama dengan wujud adanya Allah, tidak ada yang tidak baik di hadapan mata kita, semuanya baik. Mun ada penjahat, di mata kita jahat, zahirnya jahat, tapi karena kita melihat orang ini jahat bukan karena apa-apa, ini Allah yang menciptakan dia jahat, itu adalah bukti bahwa kita diuji dengan kejahatannya, maka kita akan baik. Bisa kira-kira penjahat kita anggap baik? Susah. Tapi itulah musyahadah. Rezekinya sir itu adalah musyahadah, melihat segala apapun wujud ini seakan-akan kita berhadapan dengan Allah. Meskipun zahirnya itu jahat, tapi kita bisa melihat dengan kebaikan di balik kejahatan itu. Ia jahat karena apa? Bukan karena kita. Allah sengaja menguji kita. Sabarkah kita dengan kejahatan ini? Ada maling pencopet, sabarkah kita kehilangan? Sadarkah kita amun dia copet itu Allah yang menggerakkan dia mencopet, agar lewat tangan dia disadarkan kita nih harta kita miliki harta siapa. Wajar kalau kemudian Allah ingatkan, ini kita belum berzakat nih, makanya diambil maling berdahulu. Gambaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua itu. Jadi kalau kita melihat apapun di permukaan ini baik, maka semuanya akan baik. Maka terasa semuanya baik dan tidak ada yang jahat dalam kehidupan. Tapi itulah rezekinya sir dalam diri manusia. Jangan rahimakumullah. Yang ketiga, oleh karena itu rezeki itu sumber semata-mata dari Allah, bukan yang lain. Allah yang membagi, bukan kita yang membagi. Kita membagi apa yang Allah berikan saja, tapi sumber pembagian awalnya dari Allah. Porsi rezeki yang Allah berikan itu Allah yang menentukan, maka sumber rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita mengatakan aku memberi rezeki. Orang kaya ketika memberikan sebagian harta dia kepada orang miskin, tidak bisa dikatakan aku yang memberikan rezeki kepada.
Rezeki itu dari Allah. Kita hanya menyampaikan saja lewat tangan kita. Rezeki Allah itu kita bagikan kepada orang lain. Ini harta yang dititipkan kepadaku, aku sampaikan, aku bagikan kepada kita sebagai titipan Allah untuk kita lewat tangan saya. Karena sumber rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar tidak ada kesombongan kekayaan. Kita lihat pengajian kita yang lewat bagaimana cerita Qarun yang kaya raya, dah dinasihati oleh Nabi Musa, dan dinasihati jangan bersombong-sombong dengan harta. Itu bukan kau yang memiliki, bukan kau yang mendapatkan, tapi kau dititipkan saja. Tapi dia dengan kokoh mengatakan ini adalah dariku, aku yang berusaha, maka ini milikku, terserah aku, dan aku tidak mau berzakat sedikit pun kepada orang lain, karena itu hanya mengurangi harta yang kumiliki. Akhirnya terjadi perdebatan dan terjadi adu doa. Kalau betul kau memang hebat, doakan saya mati hari ini juga. Ternyata Nabi Musa tidak mati dengan doakan. Sebaliknya, didoakan oleh Nabi Musa, matikan juga Qarun hari ini. Maka serta-merta mati tenggelam bersama hartanya. Maka sumber rezeki itu Allah, bukan kita. Kita tidak punya kemampuan untuk meraih kalau bukan Allah yang menyiapkan. Tapi rezeki itu kemudian tidak bisa datang serta-merta tanpa usaha, langsung atau tidak langsung. Jadi ini konsep rezeki juga. Jangan sampai kita menjadi orang yang pasrah, tidak berusaha tapi hendak mendapat rezeki. Tidak bisa rezeki itu akan Allah berikan serta-merta tanpa usaha, meskipun langsung atau tidak langsung. Ada usaha sekecil apapun, karena itu merupakan syarat agar Allah memberikan rezekinya kepada kita. Ada usaha, entah itu doakah, apakah, artinya tidak berdiam diri 100% tanpa ada upaya ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak kaya ada usaha, bekerja salah satu. Tidak bekerja orang lain yang membawakan harta, disusuri kenapa orang lain membawakan harta. Ternyata mungkin ada usaha lain yang kita tidak tahu. Intinya semua itu ada usaha, sengaja atau tidak, disadari atau tidak, pasti ada usaha kita sekecil apapun. Kita ingat dengan lagu anak-anak. Lagu apa, Bu? Cicak-cicak di dinding. Baik, lagu itu mengajari falsafah rezeki. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hak dimakannya. Dari mana rezekinya cicak di dinding? Cicak-cicak di dinding, dia tidak berdiam diri. Diam-diam, tapi dia merayap. Ada usaha. Penting, meskipun kecil, sedikit, merayap, pelan-pelan. Begitu datang nyamuk, langsung dia makan. Itu rezeki. Mungkin kalau sekiranya cicak berdiam diri tidak merayap, meskipun nyamuk datang mungkin jauh dari tubuh, dari badannya, tidak akan bisa menerkam. Tapi karena diam-diam merayap mendekati seekor nyamuk, tiba-tiba dekat dengan dirinya, dia langsung sergap, dia makan. Rezeki nyamuk, rezeki cicak terhadap nyamuk. Jadi baik juga lagu itu, falsafah rezeki. Ada usaha meskipun kecil, diam-diam tapi merayap, tidak diam 100%. Jamaah-jamaah, maka rezeki itu sesungguhnya selain apa yang kita dapatkan berupa harta, rezeki itu adalah juga apa yang kita makan. Yang kedua, apa yang kita pakai.
Apa yang kita makan, apa yang kita pakai itu rezeki. Dalam arti yang kedua ini, belum kita makan, belum rezeki. Ada orang pegang roti di tangan, datang burung, diambilnya. Bukan rezeki kita, rezeki burung, karena belum sampai ke mulut kita makan. Maka rezeki itu yang kita makan. Beberas sebanyak, berkilo-kilo di rumah, bertonton, berkindai di rumah bani, belum tentu rezeki kita, karena belum kita makan. Siapa tahu dimakan tikus habis. Maka rezeki itu yang kedua adalah apa yang kita makan. Yang kedua, apa yang kita pakai, itu rezeki kita. Tadi mobil mewah, siapa yang memakai? Supir, pembantu, bukan rezeki kita, karena kita tidak bisa memakai lagi. Minta juga dengan rumah, kita menggunakan rumah sakit, tidak rumah gedongan sendiri, karena kita tidak bisa menggunakan yang kita pakai. Jamaah rahimakumullah. Maka Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah menerima sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang kaya sebagai majikan dengan seorang pembantu, maka perlakukan hal yang sama dengan kita sendiri. Innahum ikhwanukum. Pembantu itu adalah saudara. Faksuhum mimma talbasun, ujar Nabi. Apa yang kita pakai, beri pakaian ke inya juga. Jangan kita berpakaian, inya mendik berpakaian. Kita berpakaian baik, inya berpakaian seadanya. Apa yang kita pakai yang baik, berikan juga dengan inya yang baik-baik yang kita senang. Faksuhum mimma talbasun. Yang kita pakai, berikan juga sama dengan ini. Karena apa? Saudara kita. Wa at'imuhum mimma tat'amun, beri makan apa yang kita makan. Jangan dibeda-bedakan. Mentang-mentang kita majikan, lalu kita makan daging, suhunya makan cukup bijak, kan kering. Kita pembantu ya, bukan levelnya untuk makan daging yang nyaman-nyaman. Ujar Nabi, at'imuhum mimma tat'amun, beri makan apa yang kita makan, sama saja. Jadi pelajaran juga untuk para majikan terhadap pembantunya, maka lakukan dia sebagaimana saudara kita. Inya makan, kita makan, inya makan juga. Kita nyaman enak, inya nyaman enak juga. Kita punya pakaian yang baik, inya punya pakaian yang baik juga. Itu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang terakhir, ayat ini terutama di bagian akhir itu, famal ladzina fuddilu bi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Itu turun berkenaan dengan perkataan orang-orang Najran. Ada orang Nasrani dari suku Najran. Ketika dia mengatakan dan berpendapat, ketika dia berpendapat Isa itu adalah anaknya Allah. Turun ayat ini. Orang Nasrani Najran mengatakan Isa itu anak Allah. Turun ayat ini sebagai jawaban. Maka orang-orang yang diberikan rezeki kepadanya tidak memberikan sebahagian itu kepada budak-budaknya, supaya mereka bisa merasakan rezeki yang sama dari Allah. Fahum fihi sawa. Di mana kaitannya terhadap pernyataan kalau Isa itu anak Allah? Dibantah oleh Allah lewat ayat ini. Jamaah rahimakumullah. Kalau ada seorang majikan dengan pembantu, tradisi orang-orang Bahari, terutama Arab jahiliyah, maka levelnya beda. Majikan itu levelnya beda dengan budak, dengan pembantu. Tidak sama. Budaya Arab jahiliyah Bahari tidak sama. Makan belain, tidur apalagi. Kenikmatan pun dibedakan, tidak boleh sama. Itu budaya masyarakat jahiliyah tempo dahulu antara budak
dengan majikan dengan budak. Jauh perbedaan. Nah, kalau majikan saja tidak bisa bersatu dengan budaknya, tidak bisa disamakan kedudukan levelnya antara majikan dengan budak, maka ujar Allah, logikanya, mengapa kau samakan Isa itu dengan aku? Aku ini ibarat tuan, Isa itu kan manusia hamba. Kalau tuan dengan hamba saja di matamu dibedakan, mengapa kau samakan dia dengan aku? Kau anggap dia sebagai anakku. Di mata orang Nasrani, anak itu adalah anak Tuhan dan sama saja dengan Tuhan. Sementara dalam tradisi mengatakan tidak mungkin majikan itu satu level dengan budaknya, maka tidak masuk akal, kata Allah. Jamaah rahimakumullah. Ini mengingatkan kita pada pengajian di ayat sebelumnya, ayat 53 kalau tidak salah, di mana mereka juga menuduhkan kalau Allah itu punya anak dan anak Allah itu perempuan. Wa yaj'aluna lillahi banat subhanah. Mereka menjadikan anak perempuan itu sebagai anaknya Allah. Dibantah Allah juga. Mengapa? Dalam tradisi masyarakat Arab jahiliyah, mereka sangat benci dengan anak perempuan. Tidak pengen, tidak mau punya anak perempuan. Kalau dikabari ada istri melahirkan anak perempuan, marah, luar biasa. Kalau perlu dibunuh tuh anak perempuan karena memalukan. Maka ujar Allah, dibantah pula. Kalau dalam tradisimu saja kau tidak ingin punya anak perempuan, kenapa aku dianggap punya anak perempuan? Itu kan tidak benar, kata Allah. Ini memperkuat anggapan sebagaimana anggapan sebelumnya tentang bahwa Allah itu adalah punya anak, dan tidak mungkin karena hamba dan majikan di matamu saja tidak bisa disatukan, maka bagaimana kau menyatukan aku dengan Isa sebagai hamba? Jamaah rahimakumullah, apa bi ni'matillahi yajhadun, maka nikmat Allah yang mana yang hendak kita ingkari. Begitu banyak nikmat Allah, maka jangan sama sekali kita ingkari dengan cara kita tidak mensyukuri, menjalani, dan jangan sampai kita menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.